Saya tadi tanya ke Mas Agung soal undang-undang pemilu yang perlu direvisi. Ujung-ujungnya direvisinya oleh partai politik juga, yang juga kita sebelumnya bicarakan ini perlu dikritisi, perlu dievaluasi gitu. Tapi bagaimana kita melihat atau mengawasi partai politik yang punya peran penting untuk membuat undang-undang ini di parlemen sejak awal? Rakyat punya andil di situ supaya sistem pemilu kita juga ke depan ya sehat gitu, nggak seperti sekarang yang dinilai masih banyak cacatnya. Iya, jadi saya berapa kali menyaksikan ya, berapa ketum partai mengeluhkan soal pileg yang kemarin sangat brutal, mahal dan seterusnya biayanya seperti itu. Jadi ada Mas AHY, ada Pak Julhas, Pak Erlangga dan seterusnya itu mengeluhkan pada saat itu soal pileg yang tidak kondusif untuk semua calon anggota legislatif. Nah, saya kira keresahan itu idealnya dimuarakan saat sekarang ini, nanti ketika selesai ada anggota DPR terpilih baru, pembahasan revisi itu dimulai dan itu bisa di-endorse oleh presiden terpilih, Pak Prabowo, sebagai juga bagian program utamanya selain soal makan siang bergizi gratis. Ini sama pentingnya dengan program mercusuar itu, karena apa? Karena menentukan bagaimana desain politik dan demokrasi kita ke depan. Yang hari ini adalah tanda petik demokrasinya sedang di titik nadir. Kalau Pak Prabowo punya concern ke sana, ada affirmative action yang jelas, saya kira semua partai akan bergerak. Karena sekarang ini kan revisi itu cuman sehari aja selesai, Mas Radi. Artinya ada trennya gitu ya sekarang ya. Iya, political will yang kuat dari istilahnya istana, parlemen dan seterusnya itu bisa terjadi soal pendanaan, soal threshold, soal dinasti, soal seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu harus diatur supaya apa? Ke depan masa depan demokrasi kita semakin lebih baik. Saya setuju dengan Mas Agung bahwa presiden terpilih sebagai pemimpin rezim baru juga harus punya andil gitu ya, karena tren-tren yang tidak baik tadi seperti sistem kebut semalamnya bahas undang-undang ini tidak terjadilah di eranya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu kira-kira. Nah, saya kembali membahas kota kosong ke Pak Slamet. Pak Slamet, kalau Anda mengendorse kota kosong bisa menang gitu di Pilkada Brebes ya, kalau Anda melihatnya kota kosong ini memangnya menyelesaikan masalah atau hanya cuman menunda masalah, hanya menegur saja elit-elit politik yang saat ini mengusung pasangan calon di Brebes, Pak Slamet? Jadi bukan masalah menunda dan tidak menunda ini ya. Jadi memang sesuatu yang perlu harus diluruskan. Selain apa? Ini kan menunjukkan bahwa demokrasi itu sudah mati. Tetapi berdasarkan demokrasi negara kita. Tentunya apa yang menjadi bagian rakyat itu untuk bersuara, untuk memberikan haknya harus benar-benar terwujud. Keinginan daripada masyarakat. Siapa yang menang? Yang menangnya nanti rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau utusan itu sudah tidak bisa menjadi utusan dari rakyat, ya rakyat saatnya bergerak. Dimanapun yang ada kota kosong, saatnya kita bersama-sama serukan menangkan kota kosong, bukan masalah penundaan dan lain sebagainya. Tapi intinya ke depan dengan adanya kota kosong ini akan memunculkan dan mengaktifkan kembali, menghidupkan kembali demokrasi. Ya, tadi juga pada saat jeda Anda sempat mengutarakan slogannya ya, tanpa uang kota kosong bisa menang gitu katanya Pak Slamet ya. Ini salah satu yang ingin dibuktikan oleh Pak Slamet di Brebes. Kota kosong itu siapa sih kota kosong ya dari perwakilan masyarakat untuk menyuarakan suaranya kepada kepentingan pemilihan pilbub yang akan diselenggarakan nanti, agar masyarakat juga paham. Dan juga masyarakat itu akan ke depan seperti apa mereka akan memilih. Ini sama-sama gerakan yang harus kita hargai juga sebenarnya di Brebes ya, untuk meskipun masih ada satu pasang calon, tapi masih ada kota kosong yang kata Pak Slamet tadi ingin dibuktikan tanpa uang kota kosong bisa menang gitu. Nah, saya ke Mbak Titi, kalau saya tadi tanya juga ke Pak Slamet, kota kosong ini memangnya menyelesaikan masalah atau hanya menunda masalah dan cuman menegur saja nih, menegur elit-elit politik di beberapa daerah di pilkada? Iya, menegur itu perlu. Jadi walaupun dia menegur, itu tetap dibutuhkan. Harus ada actionnya. Harus ada action. Karena kenapa? Kita kembali lagi, sebenarnya selalu ada anomali di dalam setiap solusi ketatanegaraan kita. Tadi Mas Radi membahas soal bagaimana kita mewujudkan sistem politik, sistem pemilu yang betul-betul demokratis.
it takes two to tango, butuh dua pihak. Makanya saya setuju juga bahwa memang presiden baru kita nanti harus datang dengan legacy yang bisa mengkoreksi. Sempat beliau kan mengatakan politik pemilu kita melelahkan. Nah, oleh karena itu supaya tidak melelahkan, dia akan lebih mudah kalau segala sesuatunya demokratis dan sesuai asas kompetisi yang adil setara begitu ya. Nah, kembali kepada soal menegur. Awal hadir putusan EMK soal calon tunggal kan sebenarnya ingin menyelamatkan pilkada. Karena ada yang sudah dicalonkan tapi partai yang lebih banyak tidak mau mencalonkan, akhirnya hanya ada satu paslon. Justru didekati dengan malah oportunisme baru. Oh, ternyata enak juga kalau cuma satu calon, karena di awalnya menang semua 100%. Akhirnya diborong semua di awal, yang tadinya untuk menyelamatkan kontestasi menjadi untuk membungkam kontestasi. Teguran dari rakyat menandakan masyarakat kita adalah masyarakat yang kritis. Perubahan perilaku diharapkan terjadi. Contohnya, Pilkada Kota Makassar 2018. Kota kosong menang, ketiga terjadi pilkada yang dilakukan kembali 2020, itu calonnya jadi 4. Dan berubah konfigurasi calon tunggalnya. Nah, ini menandakan bahwa ketika masyarakat memberikan ketidaksetujuannya, kan kota kosong itu artinya masyarakat tidak setuju dengan skema calon tunggal. Maka partai dipaksa berbenah. Inklusivitas dan keragaman pilihan tercipta, dan akhirnya tujuan dari Pak Slamet untuk menghadirkan demokrasi sebagai sebuah kompetisi menjadi terwujud. Dan action kota kosong ini berarti sudah terbukti bisa secara tegas menegur partai politik, itu terbukti dengan dilakukannya pilkada ulang setelah kota kosongnya menang, muncul beberapa pasang calon, itu yang harus disoroti. Dan termasuk kalaupun ada yang kalah, ada yang kemudian kota kosong ini kalah dengan tipis. Contohnya Humbang Hasundutan, atau di Jawa Tengah juga Pati ya, begitu Humbahas dan Pati. Dan sampai sekarang kan menjadi studi kita, pembicaraan kita, perbincangan kita, dan itu menjadi evaluasi bagi partai dan situasi politik di daerah. Ya, lagi-lagi kita mengkritisi partai politik nih Mas Agung. Kalau tadi sempat disinggung sama Mbak Titi, partai politik di pilkada ini cenderung memilih jalan aman untuk memilih atau mengusung satu pasangan calon, dan ini misinya kok saya melihatnya hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Anda melihat hal seperti itu juga atau ada? Iya, jadi kalau secara teknikal elektoral ya Mas, ya kan ini masa pilkada ini mepet ya, berdekatan dengan pileg dan pilpres. Terus yang kedua ada threshold yang cukup tinggi ya, plus calon independen juga susah gitu. Terus yang ketiga ada logistik yang cukup besar yang harus disiapkan oleh setiap paslon. Terus ada hal-hal teknis lain yang akhirnya membuat mereka realistis, apalagi kalau yang maju ini survei. Kalau elektabilitasnya rendah, modalnya yang dikeluarkan besar, ngapain saya maju? Kan itu rasional sekali ya. Karena waktu untuk berkampanye juga hanya 2 bulan efektif. Nah, buat penantang ini dia dirugikan. Tapi buat petahana dia diuntungkan. Nah, paslon-paslon yang menghadapi kota kosong ini, misalkan di Bangka Belitung kasusnya, itu rata-rata petahana melawan kota kosong. Ya, 100% petahana. Nah, artinya apa? Karena memang penantang nggak punya banyak waktu mempersiapkan diri melawan petahana yang sudah mempersiapkan diri 1 periode. Kan tidak ada fairness di sana. Nah, saya kira revisi Undang-Undang Pemilu itu harus bisa menciptakan situasi di mana fairness dalam kompetisi elektoral yang sekompetitif pilkada itu terjadi. Nah, itu yang membuat akhirnya para penantang ini berpikir ulang, daripada maju ngabisin modal besar, mending gua bisnis baru kan, mending gua melakukan hal yang lebih kontributif di masyarakat, ngasih hal-hal yang positif gitu. Ya, lagi-lagi yang mengundang kita untuk sama-sama memperhatikan bagaimana ke depan bisa merevisi Undang-Undang Pemilu dan juga Undang-Undang Pilkada sepertinya. Undang-Undang Partai Politik juga. Undang-Undang Partai Politik juga. Ini ada 3 serangkai sepertinya yang harus benar-benar dikawal bersama, terutama oleh rezim pemerintahan yang baru. Nah, terakhir saya bertanya ke masing-masing narasumber saya, karena saat ini dan hari ini sudah memasuki masa kampanye, Pak Slamet, untuk kota kosong ini Anda menjalankan metode kampanye seperti apa untuk mengampanyekan kota kosong di Brebes, Pak Slamet? Alhamdulillah kami mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Jadi kami tetap akan bersosialisasi kepada masyarakat dari satu kampung ke kampung yang lain, karena alhamdulillah kami sudah terbentuk jaringan di 17 kecamatan dan di 297 desa. Dan masyarakat juga memberikan sokongan kontribusi, atribut. Pak, saya nyumbang ini Pak, pasang baliho 2 ya Pak. Alhamdulillah Pak, saya bantu Pak ini Pak stiker
alhamdulillah ini rupanya memang benar-benar murni dari masyarakat bawah ingin benar-benar terwujud kota kosong menang. Makanya saya ngomong bahwa kota kosong tidak perlu sokongan istilahnya untuk membeli suara rakyat, tapi justru rakyat memberikan kontribusi terhadap demokrasi yang sedang kami ayai, seperti itu. Oke, ini sangat positif, sangat harus diapresiasi gerakan-gerakan yang tidak sama sekali melibatkan secara finansial merepotkan masyarakat lain lah, karena ini inisiatif masyarakat sendiri untuk memunculkan gagasan memilih kota kosong. Mbak Titi, karena sudah memasuki masa kampanye, saya harus katakan tidak hanya kota kosong tapi beberapa daerah juga yang punya pasangan calonnya. Bagaimana mereka harusnya menyosialisasikan diri di pilkada serentak ini? Iya, ini waktu memang tidak panjang. Jadi pertama harapan atau permintaan kepada KPU segera publikasikan dokumen profil atau kurikulum vitae riwayat hidup dari para pasangan calon. Yang kedua juga visi misi program mereka. Cara yang menurut saya memang karena ini pilkada lingkupnya kecil, itu adalah datang ke masyarakat, berdialog, dan betul-betul mendengar, menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Dan memang dengan pendekatan merangkul, lalu pendekatan berdialog, itu menurut saya bisa menekan skeptisme dan kekecewaan. Dan yang paling diharapkan adalah pasangan calon itu jadi garda terdepan untuk politik gagasan, dan menegakkan politik tanpa politik uang, tanpa hegemoni identitas, dan tanpa politik sara. Jadi justru aktor paling depan itu paslon dan mengawal pendukung serta relawan. Jangan lepas tangan dengan mengatakan saya tidak tahu itu pendukung, itu relawan. Kalau ada calon yang mengatakan begitu, tidak usah pilih. Ya meskipun yang paling depan tadi dibilang Mbak Titi pasangan calonnya, tapi tim sukses punya peran penting juga, Mas Agung. Betul. Tadi sempat disinggung juga ada relawan, ada partai politik. Nah, untuk menyokong pasangan calon yang paling baik bisa dilakukan tim ses di pilkada serentak ini apa? Iya, mau nggak mau harus kreatif atau mati gitulah istilahnya, Mas. Karena kreatif atau mati ya, kalau sekarang apalagi pemilihnya Gen Z banyak banget nih. Kompetitif sekali, sangat tinggi tingkat literasi politiknya Gen Z milenial ini. Mau nggak mau tim ses, paslon, konsultannya, kandidatnya itu harus benar-benar mau capek, mau turun ke bawah habis-habisan dan mempersuasi para pemilih yang teridentifikasi tadi ingin memilih kota kosong. Dan rata-rata kan ini pemilih rasional pasti yang memilih kota kosong, bergerak secara organik seperti di Brebes tadi kata Pak Slamet. Jadi saya melihat orang-orang yang rasional ini harus didekati nalar pikirannya. Kalau pendekatannya justru kontradiktif ataupun malah sebaliknya, justru yang ada gerakan ini bisa viral, dan kalau sudah viral ini alarm bagi penyelenggara dan paslon yang lain. Bahaya juga kalau misalkan yang menang kota kosong, bukan hanya di Pilwakot Makassar nanti. Ini yang ada 41 kota ya, kabupaten 37 kota kabupaten bisa menang kota kosong semua. Kalau ini serentak terjadi seluruh Indonesia misalkan. Ya, ini jadi fenomena baru. Tapi saya punya pertanyaan iseng juga nih. Masih perlu nggak sih tim ses di pilkada serentak ini nempelin sosok-sosok yang kemarin populer di Pilpres? Masih perlu nggak masih relevan nggak menurut Mas Agung? Ya saya kira ada relevansi tapi sangat minimalis. Karena kondisinya beda gitu ya. Kearifan lokal tiap pilkada kan unik dan ekstrim kadang. Jadi kalau mereka hanya menginjeksi, nempel template meme-nya, desainnya, logonya, jinglenya, ya saya kira itu justru kontraproduktif. Kreativitasnya hilang. Nah, kreativitasnya itu yang harus dicatat. Jadi jangan lelah untuk turun ke bawah ya. Jangan capek, jangan mengeluh begitu kalau pengen menang. Dan tentu saja keluhan-keluhan dari partai politik katanya sekarang serba terbatas dengan waktu yang mepet, ya itu konsekuensi yang harus dihadapi oleh partai politik karena Anda juga yang membuat undang-undang ya. Silahkan jadi dinikmati begitu. Baik, terima kasih. Dan pilkada bukan hanya Jakarta. Bukan hanya Jakarta. Banyak sekali pilkada di daerah yang harus juga kita perhatikan, di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua dan daerah-daerah penting lainnya. Ini punya posisi strategis di masing-masing daerah. Jadi jangan hanya menyoroti soal Jakarta. Ini yang harus kita cermati bersama. Baik, terima kasih Mbak Titi, dosen hukum pemilu dari Universitas Indonesia, lalu Mas Agung Baskoro dari Trias Politika, dan Pak Slamet dari Brebes dengan gerakan kota kosongnya. Pak, selamat berjuang. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk penyelenggaraan demokrasi berikutnya ke depan. Terima kasih Pak. Sehat selalu.